teman-teman yang Cummins. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk algoritma Cummins? Algoritma. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi hari ini ya, materi terakhir nih teman-teman, yaitu tentang big data. Big, besar gitu kan ya. Ini kok ini? Oh ini. Ini sebelum ke materi kita lihat dulu video animasi ini ya, supaya ada gambaran apa itu. Photos, videos, searches, and music, approximately 40 exabytes of data gets generated every month by a single smartphone user. Now, imagine this number multiplied by 5 billion smartphone users. That's a lot for one process, isn't it? In fact, this amount of data is quite a lot for traditional systems to handle. And this massive amount of data is what we term as big data. Data generated per minute on the internet. 2.1 million snaps are shared on Snapchat. 3.8 million search queries are made on Google. 1 million people log onto Facebook. Videos are watched on YouTube. 188 million emails are sent. Jadi dalam 1 menit aja nih ya, dalam 1 menit ada 2,1 juta orang di Snapchat kan. Terus ini data yang di Google Search, di Facebook, di YouTube, dan email. Itu kan banyak banget ya. Ini 1 menit doang, belum 1 jam, belum 1 hari, belum 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Itu kan banyak sekali data kan. Ini yang disebut dengan big data. This is possible with the concept of 5 B's. Ini adalah ciri-ciri big data. 5 V di ininya. Let us understand this with an example from the healthcare industry. Hospitals and clinics across the world generate massive volumes of data. Yang pertama, volumenya sangat banyak, bisa sampai exabyte gitu ya. Bukan hanya kayak megabyte atau gigabyte. Terus kecepatan pertambahan datanya cepat, dan macam-macam juga, ada yang data terstruktur, semi terstruktur, bahkan tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu seperti tadi Excel ya, seperti data Excel. Kalau yang semi terstruktur itu seperti database. Kalau yang tidak terstruktur itu kayak foto, video, suara gitu. Terus harus benar juga datanya, percuma aja gede tapi nggak benar datanya, dan bisa digunakan gitu, bernilai, bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Percuma aja kalau misalnya datanya banyak, macam-macam, nambahnya cepat tapi nggak bisa digunakan gitu ya, berarti bukan big data. Big data itu yang volumenya besar, kecepatan pertambahannya cepat ya, kayak tadi 1 menit aja udah jutaan data gitu ya. Terus macam-macam, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang
semi terstruktur kan. Terus sumbernya bisa dipercaya dan bisa dimanfaatkan, itu adalah big data. Nah, ini gambarannya ya. Jadi diibaratkan kita ada satu pohon. Itu adalah fakta. Nah, yang dinamakan informasi itu adalah fakta atau data yang di-capture, yang diambil gitu. Misalnya kalau di dunia nyata kita difoto gitu. Jadi kondisi di dunia nyata itu di-capture, diambil. Misalnya tingginya, atau beratnya, atau misalnya warnanya, itu semua dicatat gitu, disimpan ke dalam penyimpanan. Misalnya kalau di manusia mah otak gitu ya, kalau di komputer ya berarti database. Nah, kalau informasi yang disimpan itu disebutnya dengan knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang nantinya bisa diolah untuk membuat keputusan atau membuat kesimpulan gitu ya, atau membuat aksi gitu. Seperti kemarin yang di robot, berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia gitu. Nah, menurut McKinsey, Big Data itu bisa didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume yang besar, seperti tadi ya 5V. Volume, velocity, variety, nah, veracity, dan tadi value. Karena volumenya sangat besar, tidak seperti data biasa, maka perlu penggunaan arsitektur yang berbeda dengan yang tradisional gitu. Jadi nggak bisa lagi pakai Excel, nggak bisa lagi pakai database biasa gitu ya, tapi harus menggunakan arsitektur yang beda. Nanti kita bahas di ini ya, di bagian selanjutnya. Nah, ini tadi ciri-ciri big data ya. Ada volumenya besar, variasinya banyak. Misalnya ada yang bentuknya Excel, ada yang bentuknya suara, ada yang bentuknya email, ada yang bentuknya foto, video gitu ya, macam-macam dalam satu data. Terus velocity-nya juga cepat, sepersekian detik nambah data gitu. Terus veracity-nya juga dapat dipercaya gitu. Maksudnya datanya itu benar gitu ya, dapat dipercaya gitu. Big data itu tadi ya, sekumpulan data baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur yang jumlahnya sangat besar sehingga tidak bisa diolah dengan metode konvensional atau tradisional. Sedangkan data analitik adalah istilah yang mencakup berbagai teknik dan metode pengolahan data mentah untuk mendapatkan kesimpulan tentang informasi atau isu tertentu. Jadi kita mengolah data untuk memperoleh informasi gitu. Jadi big data analitik adalah metode dan proses pengolahan big data untuk menghasilkan wawasan tertentu, contohnya kayak tren pasar, preferensi pelanggan, serta data tidak terstruktur lainnya sebagai input bagi perusahaan. Big data analitik ini mencakup mulai dari pengumpulan sampai memperoleh informasi yang berguna baik bagi perusahaan, organisasi, atau tadi seperti rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya mendapatkan informasi yang berguna. Nah, jenis big data analitik ini sama seperti data analitik yang waktu itu kita bahas ya. Bisa untuk deskriptif analitik. Kalau deskriptif analitik ini menjelaskan apa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Misalnya, apa yang terjadi pada tahun 2023. Misalnya, apakah ada kenaikan penjualan atau penurunan penjualan gitu ya. Atau pendapatannya naik, labanya naik gitu ya. Itu biasanya berupa laporan seperti di kayak semacam infografik gitu ya, ada grafiknya misalnya penjualannya naik gitu ya, terus di bulan Februari turun lagi,
di bulan Maret naik lagi sedikit gitu ya. Atau misalnya kayak pie chart gitu ya. Ternyata setelah dianalisis yang paling banyak penjualan itu misalnya kalau di Indomaret gitu ya, adalah misalnya apa ya, susu misalnya. Terus yang ini sabun gitu ya, sabun atau sampo. Terus ini misalnya roti. Jadi dilihat yang mana yang paling banyak bagiannya gitu ya. Atau pokoknya ada semacam infografik gitu ya, ada grafik-grafiknya yang menjelaskan kondisi pada periode tertentu, misalnya pada 1 tahun atau 1 bulan gitu ya. Ada juga diagnostik analitik yang kayak menganalisis kenapa sesuatu itu terjadi. Kalau deskriptif cuma menjelaskan, kalau diagnostik itu menganalisis kenapa terjadi. Misalnya ada penurunan yang cukup tinggi gitu ya di sini. Kenapa bisa terjadi penurunan? Apakah misalnya nah ini penjualan es krim gitu ya, penjualan es krim. Kenapa nih ada penurunan yang ekstrim nih di sini? Ternyata ini waktu bulan Desember misalnya, karena bulan Desember 2023 itu curah hujan tinggi, orang-orang jadi kurang tertarik itu makan es krim gitu misalnya ya. Jadi kita menganalisis kenapa sesuatu ini terjadi gitu. Atau misalnya nih kenapa susu banyak dibeli gitu ya, ternyata karena promo harganya murah jadi orang-orang banyak beli gitu ya, misalnya seperti itu gitu. Menganalisis kenapa sesuatu terjadi. Beda dengan deskriptif, kalau deskriptif cuma menjelaskan gitu, kalau diagnostik kayak menganalisis kenapa terjadi. Ada lagi prediktif, kalau prediktif memprediksi kemungkinan ke depannya, kejadian apa yang akan terjadi misalnya bulan depan atau tahun depan gitu. Ada juga preskriptif analitik. Ini menggabungkan antara tadi, menggabungkan yang deskriptif, diagnostik, dan prediktif. Misalnya berdasarkan deskriptif, kita tahu di bulan Desember ada penurunan penjualan. Dari diagnostik kita tahu bahwa penurunan penjualan itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi gitu ya. Dari prediktif berarti kita tahu nih Desember 2024 akan terjadi penurunan juga karena curah hujan di misalnya ya di Desember 2024 itu tinggi juga, maka preskriptif analitiknya nanti di Desember 2024 apa nih strategi yang bisa dilakukan supaya penjualan nggak turun banget. Misalnya ada promo beli 2 gratis 1, misalnya gitu ya. Promo akhir tahun misalnya. Atau kita menyediakan minuman yang hangat gitu ya, bukan hanya jualan es krim. Misalnya kayak gitu ya. Jadi dari hasil analitik yang tadi yang deskriptif, diagnostik, dan prediktif itu disatukan sehingga memperoleh informasi yang bulat gitu, yang lengkap gitu. Pausen ada nggak? Sandi, belum ya. Astrid, belum. Dia ada Bu. Iya, ada ya. Tonton ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini?
Kenapa sih kita perlu melakukan big data analytic? Karena ya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan atau organisasi gitu. Terus mempercepat pengambilan keputusan juga, dan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan data. Terus kita juga bisa mengetahui kondisi pasar dari hasil analisis yang kita punya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan user experience. Mulai dari misalnya kalau di aplikasi ya tampilannya, atau misalnya langkah yang harus kita lakukan. Misalnya kalau mau cekpot itu harus ada berapa langkah gitu yang kita lakukan. Misalnya dari keranjang, diklik, di check out, atau misalnya dari keranjang ada apa lagi langkahnya itu kan mempengaruhi ya. Semakin banyak langkah yang dilakukan ya semakin males user pakai aplikasinya gitu kan. Itu contoh user experience. Bukan hanya di aplikasi ya, tapi waktu misalnya kita ke bank. Apakah banknya ribet nggak prosedurnya gitu. Terus misalnya datanya terintegrasi nggak antara bank misalnya di Bogor dengan bank di Jakarta gitu. Atau promo-promonya sesuai nggak dengan kita gitu. Itu yang dinamakan dengan user experience. Gimana meningkatkannya ya? Kita harus menganalisis datanya dulu gitu. Kebiasaan pelanggan kita tuh seperti apa dan kebutuhannya seperti apa gitu. Ini life cycle analytic data sama seperti machine learning life cycle ya, mirip dengan machine learning life cycle mulai dari pengumpulan data. Datanya itu bisa dari observasi langsung, bisa wawancara ya, bisa tadi dikumpulkan lewat sosial media gitu ya, dan lain-lain. Terus sebelum masuk ke algoritmanya kita harus preparasi dulu, pra-proses. Karena sampah masuk, sampah keluar kan. Nah, di dalam sini juga ada proses ekstrak, load, dan transformasi atau ELT, dan ekstrak, transform, load, atau ETL ke sandbox. Sandbox itu semacam database yang menampung data. ETL itu adalah proses integrasi data untuk mentransfer data mentah dari server sumber ke gudang data. Jadi kalau server sumber menampung semua data gitu ya, kalau gudang data yang mau kita pakai untuk analisis aja gitu. Terus planning ya, kita mau pakai metode apa, tekniknya apa, alur kerjanya apa, timnya siapa aja, itu ada di fase model planning. Setelah itu kita model building, kita melakukan pelatihan, pengujian, sesuai dengan tujuan produksi awalnya, misalnya tujuannya mau forecasting, atau tujuannya mau tadi diagnostik gitu. Sesuai dengan tujuannya. Terus lihat juga apakah alat-alat yang kita punya itu cukup untuk menjalankan model. Misalnya kalau datanya terabyte, tapi pakai laptop gitu, pakai laptop biasa ya nggak mungkin bisa karena RAM-nya aja kurang gitu kan. Terus fase 5 adalah communicate result, kita menjelaskan hasil analisis kita ke pemangku kepentingan atau stakeholder, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau belum, apakah proyek kita sukses atau gagal gitu. Terus setelah misalnya kata stakeholdernya udah nih, udah oke, maka kita operationalize, misalnya dimasukkan ke aplikasinya gitu ya, atau ke misalnya alat pabrik gitu ya, dan lainnya. Ini pakai gitu di kehidupan sehari-hari. Misalnya dipakai di komputer kantor, aplikasinya gitu kan. Seperti yang disebutkan di awal, karena big data itu datanya banyak, jadi kita tidak bisa pakai software biasa kayak Excel gitu. Kita membutuhkan seperti Hadoop untuk data storage-nya, Pig untuk data analisisnya, Hive untuk data warehouse, Cassandra untuk database-nya.
Terus Spark untuk real time processing, kita prosesnya real time gitu ya. Per sekian detik udah ada hasilnya gitu. Terus ini juga untuk messaging system, kita bertukar pesan antar anggota tim. Hal yang penting yang dilakukan pertama kali sebagai kunci sukses untuk membangun ekosistem Hadoop adalah mengetahui kegunaan dari masing-masing tools dan gimana hubungannya interaksi antara tools tadi. Ini contoh arsitektur ekosistem Hadoop gitu. Misalnya untuk pertukaran datanya kita pakai Scoop, untuk log kolektornya kita pakai Flume. Maksudnya ada keterangannya, misalnya jam sekian si A melakukan apa, jam sekian si B melakukan apa, itu yang dinamakan log kolektor. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan anggota tim itu dicatat. Ada zookeeper untuk coordination antara setiap anggota tim gitu ya. Ada Ozzy untuk membuat workflow, ada Pig untuk membuat script ya, membuat codingnya untuk tadi analisis datanya. Ada Mahout untuk machine learning, membuat model machine learning gitu. Ada R connector untuk bagian statistiknya, ada Hive untuk query SQL-nya, ada Yarn untuk distributed processing framework. Jadi kita membagi data ke beberapa tempat gitu ya, ke beberapa server. Terus ada Hadoop dan HBase. Sebenarnya nggak harus seperti ini ya, kita bisa ganti Pig dengan yang lain, ganti Mahout dengan yang lain, itu tergantung kebutuhan kita dan ketersediaan di perusahaan juga. Kan ada beberapa aplikasi yang dibeli gitu ya, yang nggak gratis. Jadi disesuaikan dengan yang ada di perusahaan, apakah perusahaannya beli atau enggak gitu ya. Kalau enggak beli ya berarti kita cari yang open source, yang gratis. Ini contoh lain ekosistem Hadoop juga. Kita sesuaikan ya, kita butuh apa gitu. Tapi nanti memang di soal nggak ada soal untuk membuat ekosistem Hadoop ya. Kita cuma mengenal aja di mata kuliah ini gitu ya. Nggak belajar bagaimana cara membangun ekosistem Hadoop karena itu cukup rumit ya. Ini ada ekosistem Hadoop yang lebih ke industrial best practice yang biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan. Ada Cloudera, ada HuntingtonWorks, ada MapR. Terus ini juga ada tools yang membantu kita untuk membuat query atau menjalankan algoritma ya. Ada Pig, ada Hive, ada Mahout, Hadoop, juga ada Spark, Project Spark. Untuk database-nya, kita bisa pakai MongoDB, CouchDB, Cassandra, GreenPulp, HBase, dan Vertica. Yang bagian sininya ya, ini HBase ini bisa diganti dengan tadi MongoDB atau Cassandra atau GreenPulp atau HBase atau Vertica. Ini adalah tim yang harus ada untuk mengerjakan project Big Data Analytics. Itu yang pertama business user, itu yang memahami wilayah domain atau kondisi existing yang sekarang ada dan yang mengambil manfaat dari hasil project analytics. Kalau misalnya contohnya gitu ya, seperti perusahaan yang pengen mengambil manfaat dari data yang dia udah kumpulkan misalnya 10 tahun ke belakang gitu. Untuk misalnya menentukan
strategi perusahaan ke depannya gitu, atau promo apa yang harus dikasih, atau memprediksi penjualan, prediksi stok, gitu, prediksi saham misalnya gitu ya. Itu business user. Kemudian ada project sponsor, ini yang bertanggung jawab atas project. Biasanya dia yang menyediakan dana, mengukur kinerja tim, menetapkan prioritas project, dan menjelaskan output yang diinginkan oleh business user kepada tim. Business user tuh pengen outputnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia yang menjelaskan adalah project sponsor. Nanti dia juga yang menyediakan dana dari business user ya. Business user kan bayar ya, bayar ke tim yang melakukan analitik. Nah, yang mengelola biayanya itu adalah project sponsor. Misalnya untuk beli server, beli komputer, untuk honor gitu ya, dan lain sebagainya. Ada juga project manager, itu yang memastikan bahwa pencapaian kita sudah sesuai target. Misalnya dalam 1 bulan, targetnya adalah 1, 2, 3 gitu. Apakah yang 1, 2, 3 ini udah tercapai atau belum gitu. Itu project manager yang mengatur gitu. Ada juga business intelligence analyst. Ini yang punya keahlian dalam domain bisnis, dia yang mengerti data, terus indikator KPI, kinerja utama gitu. Terus metrik kunci dan intelijen bisnis dari perspektif pelaporan. Biasanya business intelligence analysis ini yang membuat dashboard dan laporan yang nantinya akan dikasih ke business user. Ada juga database administrator, itu yang membangun dan mengkonfigurasi database untuk kebutuhan analitik. Ada juga data engineer, itu yang bikin query, yang mengelola data, yang mengekstrak data gitu. Nanti dia akan bekerja sama dengan data scientist. Data scientist ini yang memiliki keahlian dalam menganalisis data. Dia mengerti algoritma, mengerti pemodelan data, mengerti teknik analisis, terus gimana mengevaluasinya, itu yang mengerti adalah data scientist gitu. Jadi tadi database administrator yang membangun database, data engineer yang mengekstrak data gitu yang diperlukan oleh data scientist. Data scientist ini yang menganalisis gitu. Yang nanti laporannya dibuat oleh business intelligence analysis. Laporannya nanti dikasih ke business user gitu. Apakah tercapai atau enggak. Nah, itu sih untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Astrid, Sandi, Fauzan, Satria belum? Teman-teman, sesuai janji yang kemarin ya, kita akan membahas tugas 12. Ini ya, suatu perusahaan akan melakukan perkiraan stok. Sebenarnya itu adalah soal UAS tahun 2021-2022. Yang ini akan membahas ya.
Suatu perusahaan akan melakukan perkiraan terhadap stok suatu barang yang harus disiapkan. Kita ketahui bahwa stok barang itu antara 100 sampai 1000 kan. 100 sampai 1000. Terus kita juga ketahui ada keuntungan. Untung itu mulai dari 1.500 sampai 1 juta gitu. 500.000 sampai 1 juta. Terus ada juga penjualan. Penjualannya 1.000 sampai 2.000. Berapa stok yang harus disiapkan kalau penjualannya 1.600, untungnya 800.000. Ya. Dengan aturannya ini diketahui fungsinya itu linear naik dan linear turun untuk setiap fungsi keanggotaan. Penjualan itu ada sedikit dan banyak ya. Ini dikit dan banyak. Kalau keuntungan ada turun dan naik. Nah, ini kalau stok ada berkurang bertambah. Bertambah. Ini ya soalnya. Nah, kita mulai dari keuntungan dulu ya. Keuntungan. Itu tadi ada turun, dan naik. Turunnya dari 500 sampai 1.000, 500.000 sampai 1 juta gitu. Naiknya juga dari 500.000 sampai 1 juta. Ini. Terus kita lihat lagi rumus Fuzzy-nya. Tonton nanti boleh bawa kertas A4 selembar ya, sama kalkulator. Usahakan kalkulatornya jangan yang HP ya, kalkulator yang biasa aja gitu, yang enggak yang saintifik juga nggak apa. Nah, kita lihat rumus dari yang linear. Nah, ini kan ya. Kita kan pengen tahu yang 1.000, yang keuntungannya yang 800. Kalau diplotkan kan 800 itu sekitar di sini kan ya, 800. Maka mu dari mu untung turun, keuntungan turun gitu ya, sama dengan kalau turun gimana rumusnya? Kalau turun ini B min X per B min A gitu kan. B min X per B min A itu 1.000 dibagi 800, 1 juta dibagi 800.000 gitu ya, dibagi, tadi kurangi 1.000 dikurangi 500.000. Berarti 200 dibagi 500 kan. 2 dibagi 5, 0,4. Terus mu untung naik
Kalau yang naik gimana rumusnya? Kalau yang naik, X min A per B min A kan ya. X min A per B min A. 800 dikurangi 500 dibagi 1000 kurang 500. Sama dengan 300 dibagi 500 ya, 500. Sama dengan 3 dibagi 5, 0,6. Ya. Kita tahu di sini mu turun dari 800 ke 800.000 itu adalah 0,4. Mu naik dari 800.000 itu 0,6. Ketik aja deh. Yang tadi kan stok sampai 1.000, untung 500.000 sampai 1 juta ya. Penjualan itu dari 1.000 sampai 2.000. Berapa stok kalau penjualan 1.600 dan keuntungan 800.000? Ketahui yuk untung turun dari 800 itu sama dengan ini kan ya, 0,4. Untung naik 0,6. Untuk keuntungan. Sekarang untuk penjualan. Untuk penjualan itu ada dua, yaitu sedikit dan banyak. Sedikit dan banyak. Sedikit dari 1.000 sampai 2.000. Banyak juga dari 1.000 sampai 2.000. Yang ditanya adalah 1.600 kan. Kira-kira di sini 1.600. Kita lihat mu yang sedikit tuh. 1.600 adalah, kalau linear turun apa rumusnya ini? B min X per B min A. B min X per B min A. B itu 2.000, X-nya 1.600 per 2.000 dikurangi 1.000. Sama dengan 400 dibagi 1.000 kan ya. Dengan 0,4. Kalau mu banyak dari 1.600 itu adalah, kalau yang naik rumusnya ini, X min A per B min A. X min A per B min A.